Shalom, pemirsa Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang kelima yang berjudul Iman Melawan Segala Rintangan. Kita puji Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama, di mana siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur. Dan rekaman ini adalah atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Kami juga, Bapak Ibu pemirsa semuanya, dengan senang hati melayani bila mana Bapak Ibu saudara pemirsa semuanya rindu untuk mendapatkan pelayanan doa atau belajar lebih dalam akan firman Tuhan, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Dan tim kami dari Kantor Conference Jawa Kawasan Timur akan dengan senang hati untuk melayani kebutuhan rohani Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi. Pada pelajaran kita yang kelima pada minggu ini, ada dua umat Tuhan yang akan menjadi narasumber. Yang pertama adalah Bapak Erik Tahalele. Shalom Pak Erik. Shalom, Tuhan Kemudian berkati. yang kedua adalah Bapak Sihol Hutauruk. Shalom Pak Hutauruk. Pendeta. Kedua umat Tuhan ini adalah tokoh-tokoh gereja di Surabaya. Bapak Erik, anggota jemaat, ketua jemaat di Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian Bapak Hutauruk, ketua jemaat di Dukuh Kupang, Pak Hutauruk ya, yang mereka mengorbankan waktu, harta, tenaga untuk mau melayani dan juga ikut ambil bagian dalam berdiskusi pada saat ini. Kita puji Tuhan dan kita akan awali diskusi kita dengan doa buka. Pak Erik Tahalele akan berdoa. Monggo Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami diizinkan untuk berdiskusi tentang firman-Mu. Kami tidak akan mampu Tuhan untuk membahas ini dengan baik tanpa pertolongan dan campur tangan. Kirana Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada hamba, juga saudara sahabat kekasih kami, saudara Sihol, juga pendeta hamba kami, yaitu pendeta Victor Sinuhaji. Urapi dan berkati diskusi ini dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Pemirsa semuanya, pelajaran kita pada minggu ini iman melawan segala rintangan. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Pelajaran kita sepanjang minggu ini mengajak kita untuk memiliki iman yang hidup dan hidup yang memiliki sebuah tujuan, atau hidup yang memiliki tujuan, bukan hidup dalam arti hampa atau kosong, tidak memiliki tujuan. Karena orang yang tidak memiliki tujuan, maka dia pun tidak akan memiliki iman yang hidup berkembang. Kita akan mempelajarinya dan dua narasumber kita akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita sepanjang minggu ini, di mana yang bagian pertama akan disampaikan oleh Bapak Erik Tahalele. Silahkan Pak Erik. Terima kasih Pak Pendeta. Puji Tuhan ada satu kesempatan yang indah, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk berdiskusi tentang firman Tuhan. Kalau dilihat latar belakang saya itu mungkin tidak mampu untuk membahas ini. Apalagi dengan latar belakang pendidikan, pergaulan, aktivitas, pekerjaan. Tapi Tuhanlah yang mengatur, yang memberikan semuanya. Itulah yang saya senang. Judul kita pada pelajaran kelima ini adalah iman melawan segala rintangan. Kalau dikatakan iman melawan segala rintangan dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata rasanya bagi orang-orang yang beriman. Hidup ini kan adalah tantangan. Hidup ini tantangan Pak Pendeta. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hidup ini tantangan. Setiap hari matahari terbit, sebagai orang beriman kita yakin bahwa ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Tetapi tidak sedikit juga orang yang setiap matahari terbit mereka
justru berada dalam sebuah kebimbangan, mereka berada di dalam sebuah ketakutan, mereka berada dalam sesuatu posisi yang sangat galau. Pada saat mereka terbangun pagi hari, mungkin pada saat mereka sebelum tidur pun mereka sudah galau, nanti besok pagi bagaimana? Mereka harus hadapi berbagai macam tantangan dan masalah itu mereka harus hadapi. Judul kita pada pelajaran kelima ini adalah iman melawan segala rintangan. Berarti kalau kita yakin, kita percaya dengan kuasa Roh Kudus, dengan iman kita, makanya kan kita sering dengar orang berkata, saya imani ini. Berarti saya yakini ini, saya percaya ini, bahwa tidak ada satu persoalan pun yang tidak akan mampu saya lewati dengan pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayat hafalan kita kan di Mazmur 119, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa ini maksudnya? Adalah bagi orang-orang percaya, dia imani bahwa Allah sudah berjanji apabila kita ada dalam satu persoalan, diamlah maka aku yang akan menyelesaikan. Aku itu siapa? Tuhan kita, yang kita imani itu. Dia berkata, berdoalah maka aku akan menjawab semua itu. Mintalah maka aku akan memberi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sangat bersuka cita kita karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun, setiap saat. Bagaimana kita mengetahui itu? Sering kita diskusi dan kita dengar lagu bahwa dia hanya sejauh doa. Berarti bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan, mereka imani bahwa dengan doa itu, rintangan itu bisa mereka lewati. Bagaimana kita bisa berdiskusi dekat dengan dia kalau kita tidak mau datang kepada dia? Kepada siapa kita datang? Tidak ada tempat lain, hanya kepada Tuhan yang kita sembah, Allah yang baik, yang setia setiap saat. Yang kedua yang saya rasakan dan saya dapatkan, memang betul tadi Pak Pendeta di pembukanya disampaikan bahwa orang-orang yang tidak memiliki iman, kehidupan mereka tidak punya tujuan. Karena apa? Mereka berjalan seperti air mengalir, yang mereka tidak tahu akhir daripada perjalanan mereka bagaimana. Mungkin dari perjalanan mereka sudah ragu, menghadapi masalah apalagi. Mereka akan bingung, saudara. Tapi bagi saudara dan saya yang memiliki kekuatan landasan iman yang kuat, tidak ada keraguan-raguan kita untuk menatap itu. Yang kedua, sebagaimana kita lihat di dalam pelajaran kita, bahwa bagaimana kita bisa bertemu dengan dia, lebih banyak tahu tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita, firman Tuhanlah menjadi bagian daripada pegangan kita. Sementara itu Pak Pendeta, yang saya melihat mengambil dalam pelajaran kelima, bahwa orang-orang yang beriman mempunyai kekuatan besar. Mereka tidak pernah takut untuk menghadapi pergumulan atau persoalan apapun. Karena melalui kitab suci adalah fondasi iman para pembaru dengan esensi pengajaran yang mereka pahami. Itu jelas tertulis di sana. Sebagaimana Rasul Paulus menghadapi rintangan yang sangat besar dalam pekerjaannya menyampaikan pekabaran Tuhan, tapi karena dia memiliki iman, ya kan Bang Sihol, dia memiliki iman, dia yakin, oh pasti apa yang saya lakukan ini berhasil. Rasul Paulus lakukan itu. Nah, bagaimana saudara dan saya, kita bertiga di sini, kita berdua dengan Pak Pendeta, sekedar menyampaikan ilustrasi bagi orang-orang beriman bahwa jangan pernah ragu. Karena saya pun pribadi sering mengalami hal-hal semacam itu. Tapi setelah saya sadar bahwa kenapa saya harus terpaku dengan persoalan itu, kenapa saya harus berpikir tentang rintangan itu, toh pada saatnya Tuhan akan menjawab dan terliwat itu. Kita mengalami kedukaan,
Dikatakan firman, bersyukur dan bersukacitalah dalam segala hal. Sesuatu hal yang tidak masuk akal, tapi bagi orang-orang yang beriman itu nyata. Itu nyata. Nah, walaupun katanya istilah Jawa kadang-kadang penyesalan itu kan di belakang. Bendol buri katanya, kayak belangkon kan. Penyesalan di belakang. Tetapi bagi orang beriman, kita menyesal wajarlah sebagai manusia biasa. Tapi bagi orang yang beriman, kita sudah harus mempersiapkan hati dan langkah kita sebelumnya. Dan kalau kita betul-betul berserah kepada kuasa Roh Kudus, maka biasanya kita mau melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, Tuhan sudah menuntun kita di dalam hati kita. Jadi kita percaya dan kita yakin bahwa jangan pernah gentar, pegangan kita kepada kitab suci, karena di situ adalah fondasi iman kita sekalian. Amin. Begitu Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Erik. Kalau kita melihat pelajaran kita ini, sebelum saya beralih ke Pak Hutoru, bahwa para reformator zaman dulu atau para pembaharu ini dikatakan mereka hidup oleh firman, bahkan banyak di antara mereka juga mati karena firman. Ya. Artinya karena mempertahankan firman ini, menyampaikan, menyebarluaskan firman ini, mereka menghadapi banyak masalah. Mungkin kita tidak se-ekstrim pembaharu atau reformator pada zaman dulu, Pak Erik. Tapi mungkin Pak Erik bisa kasih satu jawaban, bagaimana kita hidup sekarang ini bisa tetap mempertahankan iman kita, walaupun banyak ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Pak Erik tadi udah sampaikan dengan firman Tuhan, itu kan teorinya, kan begitu kan? Ya. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan kepada kita dapat memberikan kekuatan kepada kita? Mungkin bisa diberikan. Baik Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta juga sampaikan bahwa para reformator kita, orang-orang pendahulu kita, ya boleh dikatakan istilah perjuangan itu para proklamator kita Dalam rohani. dalam Tuhan ya, atau para tokoh-tokoh pendahulu, founding father kita. Saya katakan perjuangan mereka saat itu dengan kondisi kita hari ini tentu berbeda. Situasinya sudah berbeda. Perjuangan mereka waktu itu berhadapan dengan orang-orang yang berada dalam kondisi kegelapan. Kegelapan dari keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan, dan macam-macam. Justru hari ini tantangan kita berada kepada IT. Kita melihat itu semua orang, kejadian di Amerika detik ini kita tahu di sini. Yang kita sampaikan hari ini, anak-anak kita sudah berani berdebat dengan kita. Berarti bagaimana tantangan yang kita hadapi terhadap kondisi hari ini dengan yang lalu adalah betul-betul kita memahami karya Tuhan dalam kehidupan pribadi kita dulu. Dalam kehidupan pribadi kita dulu. Dan jangan lupa bahwa perkembangan-perkembangan yang ada, kita juga harus melihat bahwa apa yang kita sampaikan di sini orang lain pun bisa melihat. Belum tentu mereka yang mendengarkan diskusi kita pada hari ini dia orang Advent. Bisa jadi juga bukan Advent. Bahkan mungkin dia juga bukan orang Kristen. Sehingga dalam berucap kita, dalam menyampaikan sesuatu informasi tentang firman Tuhan, kita juga harus waspada. Jangan sampai justru penyampaian kita itu malah menyakiti orang lain. Kira-kira tantangan kita hari ini begitu. Tantangan kita hari ini dengan perkembangannya IT dan teknologi saat ini, maka tantangan itu menjadi kekuatan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga memberikan ini kepada kita untuk kita gunakan untuk menyampaikan pekabaran Tuhan. Saudara, kita semua punya pengalaman bagaimana waktu COVID. Seandainya tidak Tuhan menciptakan itu terlebih dahulu, kita bayangkan hampir 2 tahun tidak ke gereja kita. Lah kalau selama 2 tahun kita tidak ke gereja, tidak ke rumah, tidak pernah kita mendengarkan firman Tuhan, saya takut iman kita mundur itu. Tapi Tuhan menyiapkan itu
untuk kita bisa betul-betul tidak meninggalkan dia dan tetap ada bersama dia, walaupun dengan cara daring atau mungkin dengan kita istilah itu Zoom. Nah, jadi kalau menurut saya tantangan kita hari ini berbeda dengan tantangan para pendahulu kita. Tantangan kita hari ini adalah teknologi. Tapi marilah gunakan teknologi ini untuk menyampaikan pekabaran Tuhan, berita kebenaran. Oke, terima kasih Pak Erik. Pemirsa yang kami kasihi, iman melawan segala rintangan. Kalau kita melihat judulnya ini, kalau kita ingin melewati semua rintangan yang dibutuhkan iman, kan begitu. Kalau kita sudah memiliki iman, tidak ada rintangan yang menghalangi kita. Pak Erik tadi sudah mengawali bagaimana para reformator kita dapat melewati semuanya rintangan itu dalam iman dan mereka tetap setia. Kita akan melihat dan mendengarkan tambahan berikutnya untuk pelajaran kita minggu ini dari Bapak Hutoro. Silakan Pak Hutoro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berdiskusi pada pelajaran yang kelima untuk kuartal kedua tahun ini 2024. Bagian saya adalah di sana judulnya Kristus saja, kasih karunia saja. Kalau kita tadi melihat pelajaran kita dengan judul melalui iman menghadapi banyak rintangan, tentunya kita sebagai manusia semua orang mengalami rintangan. Ada satu tokoh yang sangat terkenal, tokoh reformator atau tokoh motivator, mungkin kita pernah dengar Dale Carnegie. Dia bilang begini, ada seseorang datang kepadanya, Tuhan, bagaimana supaya saya bisa menghilangkan semua masalah? Saya tidak hidup dengan, artinya saya mau hidup dengan tenang. Maka Dale Carnegie mengatakan, mati gali kuburmu, selesai masalah. Tetapi masalahnya bukan kepada orang itu, masalahnya kepada orang yang tinggal. Saudara-saudara, kita tadi sudah bahas tentang iman merintangi rintangan. Dan sudah tadi dibahas oleh Bapak Erik Thalele, supaya kita kuat menghadapi rintangan itu, kita harus pakai firman Allah. Kita harus percaya iman kita dengan firman Allah, dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita juga untuk supaya kita kuat dalam firman Tuhan itu? Tentunya kita harus mempelajari firman Tuhan. Orang Kristen yang sudah betul-betul mengikuti Kristus itu tidak perlu lagi disuruh sebenarnya baca Alkitab. Otomatis setiap pagi harus baca Alkitab, setiap pagi harus berdoa, setiap hari harus bersaksi. Nah, sekarang kita beriman kepada siapa? Tadi kita sudah menghadapi rintangan tadi dengan firman Tuhan, tapi tadi saya lihat juga supaya kita juga kuat, kita harus beriman kepada Yesus saja. Amen. Ini pelajaran kita. Supaya kita memperoleh kasih karunia itu. Kristus saja, karunia saja. Ya. Kalau kita melihat sebenarnya berbicara dengan iman di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini mungkin bagi orang Kristen kelihatannya susah. Kok bisa percaya yang tidak dilihat? Bahkan ini pernah seorang ateis mengatakan begini, bagaimana kamu tahu Tuhan itu, kamu aja nggak pernah lihat. Karena di ateis segala sesuatu yang ada materinya baru itu ada. Real. Tapi maka ada seorang anak kecil mengatakan, pernah nggak kamu melihat hatimu atau otakmu? Dia bilang nggak pernah, berarti kamu juga nggak punya otak juga gitu ya. Jadi artinya seperti itulah kita juga kepada Tuhan. Kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi melalui ciptaannya, melalui firman Tuhan, tadi kita sudah dibahas bahwa kita akan dapat merintangi masalah-masalah. Khusus dalam Ibrani pasal 11, kita di sana melihat tokoh-tokoh iman. Tapi sepanjang minggu ini kita bahas tentang reformator ya. Reformator di sini yang sangat terkenal adalah Martin Luther. Kita tahu bagaimana Martin Luther, dia adalah tadinya seorang paus, seorang yang tadinya nggak percaya dengan Alkitab. Tapi begitu dia menyelidiki, maka ada satu statement dia, sola scriptura, hanya Alkitab dan Alkitab saja yang dapat dipercaya. Maka dikatakan bahwa Allah menyediakan keselamatan kepada kita melalui anugerah. Seharusnya itu tidak layak kita terima. Tetapi hanya di dalam Yesus. Melalui apa? Melalui Yesus mati di kayu salib.
Tadi melalui firman Tuhan, melalui iman, kita menghadapi rintangan, dan kita harus supaya kuat, harus belajar banyak firman Tuhan, dan supaya kita mengerti dengan iman, harus juga dituntun dengan Roh Kudus. Nah, kalau tidak ada itu, saya coba ini belajar daripada sepanjang minggu ini, maka dikatakan firman Tuhan yang kita pelajari itu jadi setengah-setengah. Kalau dengan cara manusia berpikir. Padahal kalau kita mengikut dengan Tuhan, itu bahwa kita diselamatkan, kita kuat menghadapi iman itu 100% adalah di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau dengan cara manusia itu setengah, nanti jadi kalau setengah kebenaran itu bukan kebenaran, tapi harus 100%. Maka dalam pelajaran kita dikatakan bahwa saat Martin Luther datang dan dia membuka satu iman, dan bagaimana diarahkan orang-orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, dikatakan itu seperti air sejuk di padang gurun. Itulah baru dalam pelajaran kita yang terakhir adalah buah iman. Bagaimana kita melihat buah iman itu? Maka buah iman itu dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 tentang iman ini. Apa dikatakan? Bahwa iman itu adalah kekuatan Allah. Ya, Roma 1 ayat 16 apa dikatakan? Dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang jauh tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, dan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu sama seperti mungkin kalau kita pernah mendengarkan Charles Bolden. Dia menjalani perjalanan dengan tali di Niagara. Semua orang bertepuk tangan pada saat dia melewati. Dan dia melewati, bahkan dia juga di sana, bahkan sampai bisa dia juga mungkin main istilahnya sepeda akrobat, dan juga dia bisa membuat telur juga di sana. Dan orang-orang percaya. Tetapi dia katakan, kalau memang kalian percaya dengan saya, siapa yang mau ikut? Gendong ya. Tidak ada yang mau ikut, kecuali ada seorang anak kecil, dia percaya, dan dia percaya bahwa dia tidak akan tenggelam dan tidak akan mati, dan itu adalah anaknya. Seharusnya kita seperti seorang anak kecil, anak daripada Charles Bolden itu, bahwa dia percaya ayahnya akan bisa melewati tali yang di Niagara itu bolak-balik. Seharusnya seperti iman percaya itulah kita kepada Yesus, bahwa kita ada di dalam naungan sayapnya, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Tadi Pak Erik sudah katakan, ada satu tokoh yang paling terkenal adalah Polikarpus. Pada saat dia mau dibakar, dengan iman percaya kepada Yesus, dia keluarkan satu statement, bagaimana mungkin 86 tahun Yesus memelihara saya, hanya dalam beberapa jam saya harus menyangkal dia. Jadi kalau orang reformator ini, mereka sudah mengalami banyak tantangan permasalahan, dan mereka siap mati untuk itu. Dan kita sudah pelajari sahabat-sahabat yang lalu, bahwa darah martir itu adalah benih kebenaran. Ini menjadi pelajaran kita. Amin. Ya, Pak Hutoruk, kalau kita melihat reformator ini kan memang mereka menghadapi apa kayak bisa katakan ya, tantangan yang sangat mengerikan. Sampai kalau kita membaca sejarah, ada yang mereka dibakar, disalib, ditarik kuda kakinya ke depan, lalu tangannya ke arah yang lain, sampai mengerikan. Tapi mereka tetap setia. Mungkin sekarang kita tidak menerima atau mengalami ujian seberat itu gitu ya. Tetapi bagaimana kira-kira? Jangan-jangan mungkin bukan ujian seperti itu. Iman kita diuji sekarang mungkin bisa dengan pekerjaan, kehidupan, teman hidup, dan ya hal-hal yang Pak Erik katakan bukan yang menderita, tapi yang enak-enak sebenarnya gitu ya, kenyamanan dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Hutoruk sekarang ya, ini sekarang yang kita hadapi sekarang terhadap kehidupan kita melawan rintangan ini? Oke. Jadi sebenarnya dalam pelajaran kita ini adalah bagaimana hubungan pribadi kita. Jadi mungkin kita sudah melewati kitab Mazmur, ya, kita sudah selesai. Kitab Mazmur ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan jemaat dengan Tuhan. Mazmur itu adalah syair, nyanyian, pujian. Tapi bagaimana supaya kita bisa dapat melewati rintangan itu? Sama seperti seorang anak kecil pada saat dibawa oleh kakeknya atau ayahnya ke mall.
supaya dia tidak hilang, harus pegang terus kaki dan tangan daripada kakeknya atau ayahnya. Tapi kalau ayahnya itu tidak pernah, saya pikir itu akan melepaskan, kecuali anak itu yang memberontak dan lari. Jadi pada saat kita hilang itu sebenarnya kita yang buat hilang. Tapi kalau kita terus seperti Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur yang benar, kita harus nempel terus, maka kita tidak akan pernah hilang. Berbicara dengan masalah, berbicara dengan tantangan, itu dikatakan ada lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain masalahnya. Jadi mungkin masalah yang saya hadapi belum tentu Pendeta Sino Haji kuat. Begitu juga dengan Pak Erik Tahlele. Tapi masing-masing kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan pencobaan itu adalah biasa. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Amin. Ya, Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Hai orang yang letih lesu, datanglah kepadaku. Kalau kamu datang kepadaku, maka bebanmu ringan, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Contohnya yang sangat sederhana adalah seorang anak kecil, mungkin umur 5 tahun tidak akan kuat mengangkat beban 1 kilo. Tapi bagi kita apalah artinya beban 1 kilo? Seperti itulah Yesus bagi kita. Mungkin bagi kita masalah ini besar, tapi kita jangan lupa Tuhan kita lebih besar daripada masalah. Jadi kita harus nempel terus kepada pokok anggur itu, supaya kita apa? Supaya kita kuat. Tapi begitu kita lepas, kita hilang. Amin. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Oke, yang terakhir mungkin kita sepakat bahwa dalam kehidupan, dalam kerohanian kita ini banyak masalah. Tapi kalau kita berhenti dihambat oleh masalah itu, berarti kita tidak memiliki iman. Kan begitu kan? Atau sebaliknya, orang yang beriman tidak ada rintangan dalam hidupnya karena Tuhan bersama dengan dia. Amin. Oke, jadi pemirsa yang kami kasihi, kedua narasumber kita tadi sudah memberikan ulasan bagaimana pelajaran kita pada minggu ini, iman melawan segala rintangan, mulai dari kisah para pembaru, reformator, dan juga bagaimana pengalaman kehidupan mereka hingga pada hari ini. Tuhan yang sama yang dulu menolong mereka, Roh Kudus yang sama yang menuntun para penulis Alkitab, itu juga yang diberikan kepada kita hari ini. Jadi kalau mereka bisa menang dalam iman, kita pun pasti bisa menang dalam iman karena kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Hutoruk atas kesimpulan yang diberikan untuk pelajaran kita pada minggu ini, dan terima kasih pemirsa, kiranya dengan kuasa Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita, menolong kita agar kita tetap setia kepada Tuhan, memiliki iman, agar kita dapat melawan setiap rintangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan tutup dengan doa. Bapak Hutoruk akan pimpin dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami puji muliakan nama Tuhan atas waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah, yang selalu menguatkan kami. Kami manusia selalu memiliki tantangan, rintangan, masalah. Dan itulah menjadi pedoman tantangan yang kami hadapi. Itu semua adalah karena upah dosa. Tapi kami percaya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Dan Yesus telah menang, mengalahkan banyak rintangan. Dan Yesus adalah model bagi kami. Mulai dari lahir sampai dengan matinya, Yesus sudah meninggalkan teladan. Biarlah kami terus percaya kepada Yesus, karena Yesus punya 1001 cara untuk menolong kami. Dan berikan kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami akan mengerti setiap firman yang kami pelajari, mengerti setiap rintangan, mengerti setiap ujian, mengerti setiap pencobaan, bahwa kami tidak akan kuat kecuali kami selalu bersama dengan Tuhan. Biarlah damai sukacita dari surga menjadi bagian kami yang ada di studio ini, bahkan seluruh pemirsa, agar kami mengambil satu keputusan untuk kami kembali memperbaharui janji kami, untuk kami percaya kepada Tuhan, mempelajari firman Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus agar kami dapat menang setiap hari bersama dengan Yesus di dalam setiap percobaan kami. Terpujilah nama Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.